Oke, di sini saya akan mengawali diskusi dengan perkataan Pramudiananta yang dikutip dari bukunya yang berjudul Bumi Manusia, yaitu adalah adillah sejak dalam pikiran. Nah, pernyataan inilah yang akan menemani kita dalam diskusi panjang kita kali ini. Tetap ikutin terus di channel Dosen Berbicara. Mungkin saat berbicara dalam hal ini akan banyak yang menolak pernyataan saya. Tetapi di sini jika ada yang ingin didiskusikan, sebelumnya komen di bawah. Pada diskusi kali ini, saya akan bercerita terlebih dahulu bahwa 2 hari yang lalu itu saya ditemui oleh kolega saya dan ia bercerita bahwa ia ditolak menikah. Itu lantaran karena tidak sekufu dengan alasan bahwa diketahui calon istri dari kolega saya itu adalah Syarifah atau bisa dikatakan dia adalah seorang daripada keturunan Nabi Muhammad. Nah, singkat cerita, ini saya akan menanggapi dengan alasan logis dan sesuai dengan hukum-hukum logika yang ada. Nah, diketahui bahwa masyarakat Indonesia itu cenderung mengkultuskan itu sesuatu secara berlebihan dalam segala hal, bahkan dalam isu agama sekalipun. Nah, di sini saya akan membawakan satu perkataan Nabi, yaitu adalah janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan dalam memuji Isa putra Maryam. Aku hanyalah hamba, maka katakanlah aku adalah Abdullah dan Rasulnya Allah. Nah, di sini terlihat jelas bahwa Nabi Muhammad mengatakan jangan berlebihan dalam memuji dirinya. Tetapi faktanya masih banyak yang seperti itu. Bahkan dalam hal seperti pernikahan, seperti yang saya ceritakan tadi barusan. Nah, jika pendapat mengatakan bahwa tidak sekufu menikahi keturunan Rasulullah, maka bagaimana pertanyaannya dengan Sayyidina Utsman bin Affan yang menikahi dua putri Rasul tersebut? Bahkan Utsman sampai dijuluki dengan Zannurain yang memiliki dua cahaya. Itu adalah ungkapan yang diberikan kepada Utsman. Lantas dengan hal itu, di sini siapa yang mampu membantah bahwa Utsman bin Affan itu tidak pantas menikahi putri Nabi atau kepada Sayyidina Ali yang menikahi Fatimah. Dan di sini juga siapa yang sanggup untuk mengatakan bahwa Ali itu tidak pantas menikah dengan Fatimah. Dan jika kalau memang karena menikahi keturunan Rasul itu, maka orang tua yang menikahinya itu salah, maka di sini siapa yang sanggup menyalahkan Nabi Muhammad karena menyetujui putrinya itu dinikahi oleh Utsman dan Ali? Tentu tidak ada yang sanggup untuk mengatakan hal itu. Nah, sekarang saya akan mengambil argumentasi yang mengatakan bahwa sebenarnya keturunan Nabi Muhammad itu sudah putus secara nasab. Karena diketahui bahwa keturunan Sayyid maupun Syarifah di dunia saat ini pasti keturunan daripada Sayyidina Al Hasan maupun daripada Sayyidina Al Husain. Nah, sebagaimana yang kita ketahui juga bahwa Hasan dan Husain itu adalah putra Ali, maka nasabnya berada di Ali, sedangkan Fatimah itu tidak bisa memberikan nasab. Lalu ada perkataan bahwa uh, bukan atau tidak nih, karena Fatimah itu seperti halnya Maryam, dia bisa memberikan nasab kepada Nabi Isa. Maka dari itu Fatimah bisa menasabkan Hasan dan Husain sebagaimana Maryam menasabkan Nabi Isa. Oke, jika logika itu kita pakai, lantas bagaimana dengan keturunannya saat ini? Apakah juga bisa seperti itu dinasabkan pada perempuan? Maka jika seperti itu, ya tidak menjadi masalah dong harusnya menikahi Syarifah walaupun sang laki-laki bukan keturunan Rasul. Kan istilahnya juga sama gitu seperti Fatimah dan Ali. Maka dari itu saya bilang di awal itu adalah adilah sejak dalam pikiran. Tetapi kan pada faktanya tetap saja tidak boleh. Maka di sini saya melihat apakah ada sedikit eksklusivitas ataupun egosentris dalam pikiran-pikiran masyarakat ini. Dan di lain hal, saya juga melihat fakta di masyarakat jika bertemu dengan Habib itu dihormati seperti wah luar biasa lah pokoknya, kita nggak tahu lagi mengungkapkannya bagaimana. Nah, bukankah Nabi tadi berkata jangan berlebihan dalam memuji? Itu kalau kita lihat Nabi loh yang bilang, apalagi cuma keturunannya.
Dan apakah jika keturunan Nabi itu jika dihormati bakal ditolong sama Nabi di hari kiamat? Nabi pernah berkata, "Wahai Fatimah, putri Muhammad, mintalah padaku apa yang engkau mau dari hartaku. Sesungguhnya aku tidak dapat menolongmu sedikit pun dari Allah." Nah, dari perkataan Nabi ini bisa kita lihat bahwa Nabi pun itu tidak bisa menolong putrinya sendiri, apalagi hanya keturunannya. Nah, pesan saya di sini boleh-boleh saja kita menghormati Nabi dan keturunannya, tetapi ada batasan. Jangan sampai memandang bahwa yang bukan keturunan Nabi itu tidak istimewa, yang bukan keturunan Nabi itu tidak pantas menikahi yang bukan keturunan Nabi. Nah, itu kan jatuhnya seperti merendahkan yang bukan keturunan Nabi. Kita lahir itu tidak bisa memilih dari keturunan siapa, dari keluarga siapa, dari keluarga yang memiliki kehormatan bagaimana. Yang kita hanya bisa persembahkan itu ya hanya amal kita saja di depan Allah Sang Maha Penguasa Jagat Raya ini. Toh nggak ada jaminan juga bahwa yang keturunan Nabi pasti ahli surga. Jadi adillah sejak dalam pikiran. Oke, mungkin itu saja pendapat dari saya. Jika ada yang ingin didiskusikan, tolong komen di bawah. Dan jika kalian suka dengan pembahasan ini, tolong like, subscribe, dan share.